Halo, halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja kita mau cek, mau lihat tentang pesan untukmu saat ini ya. Pesan yang mau disampaikan ke kamu, pesan yang mau dikatakan untukmu ya dalam waktu dekat ini. Kita lihat ya. Oke, cara. Wah. Jadi ada pesan di sini ya, mau dibilang kalau kamu lebih tenang, lebih damai menyendiri, ya silakan gitu ya. Atau kalau kamu rasa lebih tenang, lebih damai membatasi diri, ya silakan. Kalau kamu ngerasa lebih tenang, lebih damai membatasi teman, membatasi pergaulan, membatasi orang-orang, membatasi circlemu, ya silakan gitu. Yang penting nggak merugikan orang gitu kan. Ya, ngerti lah, lebih kayak ini sih. Tahu aja membatasi diri untuk ketenangan, untuk kedamaian, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak merugikan orang gitu. Dan aku rasa ini sebenarnya pesan dari leluhurmu juga ya. Leluhurmu, mungkin kakek atau nenek moyang ya. Nenek moyang seperti leluhur ya menyampaikan seperti itu sih. Dalam menyendiri, kalau kamu tenang, kalau kamu damai, ya silakan, nggak apa-apa. Sejenak membatasi diri ya sudah gitu ya. Oke, kemudian ini ada pesan dari seseorang ya. Seseorang merasa belum habis perasaan dia sama kamu ya. Ada seseorang rasanya masih suka sama kamu atau masih ada perasaan dengan kamu. Bisa juga ada yang masih sayang, masih cinta dengan kamu dan ngerasa ya kisah kita belum berakhir, kisah kita belum selesai gitu. Ya entah menurut dia atau asumsinya, pendapat dia seperti itu ya. Jadi dia ngerasanya ya kita belum berakhir sih. Koneksi kita, relasi kita ini ya sebenarnya bisa aja lanjut gitu ya. Itulah pesannya dia. Kemudian ada pesan dari jati dirimu ya. Jadi jati dirimu bilang, kamu jangan insecure ya, jangan minder, jangan banding-bandingkan hidupmu sama orang lain ya. Jadi ya, buat apa insecure? Buat apa minder ya? Lebih kayak ini sih, syukurilah dirimu. Kamu tuh unik loh. Kamu beda dari yang lainnya. Ya meskipun ada yang bilang kita aneh, ada yang bilang kita beginilah, begono lah. Tapi kamu yang tahu dirimu ya. Apalagi kalau kamu ini punya perjalanan spiritual. Ada perjalanan hidupmu spiritual gitu ya. Berarti kamu ini orang-orang pilihan. Jadi kamu tuh unik loh. Kamu beda dari yang lainnya. Kamu orangnya luar biasa. Jadi ngapain insecure ya? Gak usah banding-bandingin dirimu sama yang lain. Ya jalan hidup orang ya jalan hidup orang. Jalan hidupmu ya kamu. Jalan hidupmu ya jalan hidupmu lah gitu. Jadi jalani aja ya. Oke. Kemudian ada pesan ini mungkin dari malaikat ya. Ada pesan malaikat di sini dibilang lepaskan hal-hal yang
menyakitkan ya. Lepaskan hal-hal yang tidak sehat, lepaskan orang-orang beracun, lepaskan orang-orang yang mengusik hidupmu ya. Kamu berhak loh hidup tenang, kamu berhak hidup damai, ya kan? Oke, kemudian ada pesan dari seseorang, rada-rada nih, kayak takut juga ya kamu move on ya. Ada pesan dari hati seseorang, kamu jangan lepasin aku lah, kamu jangan berhenti berjuang, kamu jangan berhenti mencintaiku, bla bla bla, duar gitu. Oke, cara ini dikatakan, oke. Pergunakan intuisimu dengan sebaik-baiknya. Karena kamu dipilih Tuhan untuk bisa membaca petunjuknya melalui intuisimu. Ini bisa membantu langkahmu dan orang-orang di sekitarmu, ya. Artilah. Jadi ada pesan seperti itu, ya. Dibilang pergunakan intuisimu, pergunakan feelingmu, firasatmu yang bagus itu ya. Ya pergunakan sebaik-baiknya. Karena kamu itu dipilih. Kamu dipilih Tuhan untuk bisa baca petunjuknya, ya. Kamu dipilih semesta untuk bisa baca petunjuk semesta gitu, melalui intuisimu. Dan ini membantu hidupmu kan. Ini mengarahkan langkah kakimu, ini mengarahkan langkah hidupmu, bisa bantu kamu jalani hidup, membantu arahmu kemana, kamu jalan seperti apa ke depannya, ya. Dan ini bisa juga kan bantu-bantu orang yang di sekitar kamu. Ya ibarat kata ya, kamu dipilih jadi cahaya loh. Kamu dipilih membawa terang, membawa petunjuk ya untuk orang-orang. Bisa sih gitu. Kemudian, sesungguhnya seseorang di sana membatasi diri dengan yang lain. Karena dia sadari bahwa dia hanya mencintaimu dan dia mati rasa dengan yang lain. Wah, ada ya seperti itu. Oke. Sesungguhnya seseorang di sana membatasi diri dengan yang lain. Ya bisa dibilang dia bisa aja di sana sama siapa. Dia bisa di sana bersama siapa gitu ya. Ya intinya dia bisa fokus ke yang lain, dia bisa ke yang lain. Tapi dia ini sebenarnya membatasi diri loh di sana. Dia sebenarnya di sana menyendiri juga. Dia sebenarnya di sana ya mungkin membatasi diri seperti kamu gitu. Apalagi energi kalian mirror ya, cerminan. Terus yang saling cinta itu ya kalian, yang saling sayang, yang saling terkoneksi itu kalian berdua aja gitu. Jadi ya dia hanya mencintaimu, terus dia kayak mati rasa atau nggak ada rasa ya dengan yang lain gitu. Wah, terus perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Tapi kalau dia nggak tahu diri, maka tegakkanlah keadilan. Perlakukan dia sebagaimana dia perlakukan dirimu. Duar, ya. Jadi, wih ini hot banget ya. Panas gitu ya energinya. Jadi seperti itu. Ya mungkin kita kan di awal-awal ya, kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan ya. Misalnya kamu memperlakukan dia selama ini ya seperti kamu ingin diperlakukan gitu. Misalnya kalau aku baik sama dia, ya supaya dia baik sama aku ya. Aku berjuanglah untuk dia supaya dia berjuang untuk aku. Tapi ternyata kalau orang yang nggak tahu diri, kalau orang yang nggak ada rasa terima kasih, udahlah, tegakkan keadilan, ya. Bersikap adil untuk dirimu sendiri, adil juga buat dia. Tunjukkan keadilan untuk dunia ini gitu. Dan pada akhirnya ya kamu perlakukan orang itu ya sebagaimana dia perlakukan dirimu kan.
Kamu akhirnya perlakukan dia seperti dia memperlakukan kamu. Gitu. Ya kalau dia cuek ya udah. Berarti aku cuek lah. Masa aku nggak cuek? Atau ya udah, kan dia nggak terlalu peduli. Ya udah, ngapain aku peduli gitu. Oke, terus seseorang memandang kamu seperti orang yang memang dipilih Tuhan untuk mengalami perubahan besar-besaran di hidupmu. Dan kamu membawa perubahan juga untuk dunia ini supaya bisa lebih baik, ya. Jadi ada sebenarnya yang mengakui ya. Ada seseorang memandang kamu ini memang dipilih Tuhan untuk mengalami transformasi, ya. Ada mungkin melihat kamu, memandang kamu, menilai kamu, ya. Ada menilai dirimu, ya. Kamu ini orang pilihan. Kamu dipilih mengalami transformasi. Kamu dipilih Tuhan mengalami perubahan besar-besaran gitu, ya. Mulai dari kamu ya menjalani perjalanan spiritual, terus banyak banget badai, ujian, tantangan, rintangan kamu lewati. Ya banyaklah perubahan besar-besaran terjadi ya di hidupmu. Akhirnya kayak kamu tuh berubah menjadi sangat spiritual, ya. Dan ya kamu juga bawa perubahan untuk dunia ini. Kamu itu dipilih membawa cahaya gitu kan. Kamu bawa titik terang, kamu bawa perubahan ya untuk dunia ini, supaya dunia ini lebih baik, supaya orang-orang yang toksik itu ya berubahlah lebih baik gitu, ya. Terus jangan pertahankan orang-orang yang membuat hidupmu tidak berkembang. Kamu berhak bahagia untuk maju dan berkembang. Tuh. Jadi ada pesan, gak usah pertahankan orang-orang yang membuat hidupmu tidak berkembang, ya. Ngapain bertahan? Ngapain bertahan sama orang yang bikin hidupmu gitu-gitu aja, ya? Ngapain? Misalnya ada pertemanan lah, ada pergaulan yang kayak bikin hidupmu stuck gitu aja, bikin hidup toksik gitu aja. Ngapain? Jadi nggak usah dipertahankan orang-orang yang buat hidupmu ini nggak berkembang, ya. Jadi ya udah, kamu berhak bahagia, kamu berhak maju, kamu berhak berkembang, kamu berhak sukses, ya kan? Ya udah, berusahalah. Berjuang. Salah satunya ini ya. Tidak mempertahankan orang-orang yang membuat hidupmu tidak berkembang. Terus twin flame dan orang-orang yang terkoneksi denganmu merencanakan sesuatu untukmu di akhir tahun ini. Wah, ya begitu. Jadi ada tentang twin flame yang koneksi mirror, cerminan, koneksi spiritual yang punya ikatan batin, ya. Orang itu, terus ada juga nanti orang-orang yang lain, siapapun itu, mereka kayaknya merencanakan sesuatu buat kamu akhir tahun ini, ya. Mungkin akhir tahun ini ada merencanakan aku mau datanglah ke kamu, atau akhir tahun ini ada yang merencanakan mau bicaralah sama kamu, mau silaturahmi lah sama kamu, tuh ada, ya. Terus leluhurmu sering mengawasi keluargamu karena ada yang gak beres terjadi, atau akan terjadi drama satu sama lain di dalam keluarga ini, ya. Jadi ada isu tentang keluarga. Ya, kalau leluhur itu kan keluarga sebenarnya, ya. Leluhur itu juga bagian dari keluarga. Leluhur bagian dari keluargamu, karena itu kakek nenek moyangmu, ya. Jadi leluhurmu ini sering mengawasi keluargamu, apalagi dalam waktu dekat, ya. Leluhur sering nih lihat-lihat keluargamu, mengawasi keluargamu, karena sepertinya ada yang gak beres terjadi, ya. Ada yang manipulatif mungkin, atau akan terjadi drama satu sama lain di dalam keluarga. Jadi ya leluhur mengawasinya gitu. Dan aku rasa leluhur ini membantu ya untuk masalah keluarga, ya, supaya semua baik-baik aja. Terus
Hati-hati dengan orang yang manipulatif. Orang seperti ini akan memposisikan dirimu untuk terus-menerus memenuhi keinginannya, tapi dia nggak ada rasa terima kasih. Dan nggak mau minta maaf meskipun bersalah. Ya, tuh. Jadi hati-hati ya sama orang yang manipulatif, banyak manipulasinya. Wah, orang seperti ini loh. Orang seperti ini tuh akan membuat kamu ya, akan memposisikan dirimu supaya terus-terusan memenuhi keinginan dia. Tapi dia nggak ada rasa terima kasihnya. Bahkan dia bersalah juga nggak mau minta maaf. Jadi kan buanglah jauh-jauh ya. Lepaskan itu. Maksudnya lepaskan. Oke. Nah, pesan untukmu. Kamu harus tentukan prioritasmu. Prioritasmu saat ini apa, say? Apa duit? Prioritasmu apa sekarang, sis, bro? Apa kerjaan? Uang? Finansial? Atau dia atau mereka? Ya tentukanlah. Yang penting bingit sekarang apa? Itu difokusin ya. Itu yang difokuskan. Kan muncul lagi nih. Dalam waktu dekat ada lagi mau manipulasi. Ada lagi mau bersikap manipulatif. Ada lagi mau manfaatin kamu, ada lagi mau ngemis-ngemis perhatianmu, ngemis-ngemis belas kasihanmu. Padahal itu semua ya untuk manfaatin kamu lah gitu. Hati-hati loh. Oke? Jadi ada pesan ini kayak jangan stuck di situ-situ aja ya. Jangan stagnan. Jangan berada di siklus yang begitu aja. Sama kayak sampai kapan mikirin orang terus, sampai kapan mengasihani orang terus, kapan kamu kasihan sama dirimu sendiri ya, kapan kamu sayang sama dirimu itu sih. Dan kalau ada orang belum bisa move on dari kamu, ada orang belum bisa melupakanmu, ada orang belum bisa ikhlaskan kamu, ya udah itu urusan dia gitu ya. Beberapa itu kan karma, jadi nggak usah ngerasa aku sedih loh kalau dia belum move on, aku sedih kalau dia belum rela, dia belum ikhlas dengan keadaan bla 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 duar gitu. Udahlah ya, setiap orang punya karma masing-masing. Mungkin karma orang itu ya dia susah move on dari kamu, karmanya dia ya dia susah melupakan kamu, ya udah itu urusan dia gitu, karmanya dia. Oke. Terus aku ngerasa ya dalam waktu dekat ini memang ada mau ketemu kamu ya, atau minimal mau cari kamu. Tapi ini energinya energi orang yang ya diwaspadai lah gitu. Ada mau mengusik hidupmu, mengganggu ketenanganmu. Ya harusnya kamu tenang gitu ya, menyendiri, membatasi diri. Tapi ya nanti ada lagi mencari-cari, ada lagi datangi kamu, menghampiri kamu. Ya untuk kepentingan tertentu. Dan memang untuk kepentingannya dia lah gitu, kepentingan mereka. Cuma ya dengar intuisimu. Kalau kamu rasa udahlah, orang kayak gitu tuh susah berubah. Orang seperti itu hanya terus-menerus mengganggu hidupmu. Orang seperti itu hanya terus-terusan mengusik hidupmu. Ya udah, lepaskan. Lepaskan. Ya, punya pendirian lah, punya konsistensi, punya prinsip, ya. Prinsipmu apa? Prinsipmu mencintai diri sendiri ya, lakukan gitu. Prinsipmu menseleksi orang-orang toksik, orang-orang yang positif itu kan diseleksi. Ya punya prinsip lah.
punya pendirian untuk hal seperti itu ya. Jadi kalau memang kamu rasa harus berkata tidak ya tidak, harus menolak ya menolak lah ya. Jangan izinkan lagi racun-racun masuk ke hidupmu ya. Oke. Kemudian sesungguhnya relasi atau koneksimu belum berakhir dengan seseorang, apalagi jika ikatan batin itu masih ada. Itu artinya kelanjutannya masih ada ya. Oke, ini ada tentang koneksi spiritual ya, atau ikatan batin sama seseorang. Jadi sebenarnya relasimu, koneksimu sama dia itu mungkin belum berakhir ya. Apalagi ikatan batin itu masih terasa, ikatan batin itu masih ada sama dia. Ya udah, berarti kelanjutannya masih ada ya. Terus sebentar lagi ada yang mau minta tolong sama kamu, tapi rasakan firasatmu bagus atau tidak dengan orang seperti ini ya. Jadi dalam waktu dekat loh, ada yang mau minta tolong, ada yang mau minta bantuan. Tapi rasakan dong firasatmu. Firasatmu nggak enak nggak sama orang gitu? Ada nggak firasatmu nggak enak gitu? Kalau aku nolong dia tuh, aku rugi nggak ya gitu? Terus hidupmu akan bahagia saat kamu tidak berekspektasi lagi terhadap manusia dan fokus ke perjalanan hidupmu ya. Jadi sebenarnya hidupmu bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia kalau kamu melepas ekspektasi. Lepaskan harapanmu terhadap manusia, karena manusia tempatnya kecewa ya. Jadi kita harus menerima gitu. Dan fokus ke perjalanan hidupmu aja. Kalau perjalanan hidupmu seperti ini ya seperti ini. Ya nggak usah cari-cari validasi ya. Nggak usah cari-cari pengakuan dari orang. Harus diterima lah, harus apalah ya. Nggak usah gitu. Terus orang-orang yang menganggap kamu aneh, yang menganggap kamu buruk, yang menghina atau caci maki kamu, sesungguhnya kehidupannya tidak lebih bahagia, sehingga mereka ciptakan drama ya. Tuh, jadi orang yang bikin-bikin drama karena banyak drama di hidupnya ya kan. Sama kayak orang-orang memberikan racun ya karena hidupnya beracun. Jadi ya orang-orang gitu ya, yang menganggap kamu aneh lah, orang yang menganggap kamu buruk, orang yang menghina kamu, itu sebenarnya ya tidak lebih bahagia, tidak lebih bahagia daripada kamu. Jadinya bikin drama lah sama kamu ya. Terus belajarlah mencukupkan dirimu dengan diri sendiri, karena ujung-ujungnya kamu hanya punya dirimu sendiri dan validasi dari diri sendiri. Itu ya, dibilang seperti itu. Belajarlah mencukupkan diri, mencukupkan dirimu dengan diri sendiri ya. Jadi kayak ya bergantungnya ke diri sendiri, bukan berharap ke orang-orang gitu. Karena ujung-ujungnya ya kamu hanya punya dirimu, ujung-ujungnya yang ada untukmu ya dirimu ya kan. Itu dan aku ngerasa validasi ya, pengakuan itu lebih baik dari diri sendiri ya. Pengakuan untuk kamu ya lebih baik dari dirimu sendiri. Misalnya ya aku sudah berjuang, ya aku udah berjuang, atau aku layak dapat berkah ya karena aku layak gitu, atau aku layak hidup bahagia ya karena aku layak bahagia gitu. Jadi kayak validasi itu, pengakuan itu dari dirimu aja. Sama kayak kamu rasakan bahagia atau tidak ya kamu yang tahu kan. Sama kayak kamu ngerasa aku benar-benar bahagia dan aku mengakuinya gitu. Jadi kayak nggak butuh lah pengakuan. Orang-orang harus lihat aku beginilah, orang-orang harus lihat aku begini begitu, nggak usah. Yang tahu kamu seperti apa ya dirimu. Oke? Terus sudah saatnya kamu memberikan pelajaran ke dia.
Fokuslah berlari, membangun masa depanmu, dan buat dirimu berharga, agar dia tidak lagi menganggap kamu sebelah mata. Tuh. Jadi udah saatnya ya, kamu kasihlah pelajaran, kasih pembelajaran gitu. Ya dengan cara fokus berlari, fokus bangun masa depan, buat dirimu berharga, supaya dia nggak lagi ya nganggap kamu sebelah mata. Supaya orang-orang tidak lagi menganggap dirimu sebelah mata, ya. Tuh. Ya, itulah hidup ya. Beginilah hidup. Oke, kemudian ada UHKN WE JADBSR TFLMVI ya. Ada tentang twin flame ini ya. Pantes ya. Twin flame. Oke. Februari, Oktober, Juni, Desember, Mei, November, April, Januari. Scorpio, Pisces, Sagittarius, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, dan Gemini. Bali, Bandung, China, Medan, Jambi, Jepang, Palangkaraya, Kediri, Aceh, Padang, Eropa, Pontianak, Bekasi, Tasikmalaya, Kuningan, Jogja, Salatiga, Blitar, Banyuwangi, Kupang, Manado, Cianjur, Garut, Ciamis, Makassar, Pemalang, Probolinggo, Bima, Timor Leste, dan Palu. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.